Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Munir yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan wabil khusus tentu kita doakan Bapak Haji Saiful Munir, semoga beliau beserta keluarganya dan segenap karyawan di RPA ini juga, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga pula perusahaan di mana Anda bekerja ini kian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah
kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita. Kita akan mengkaji, saya ingin mulai dari surah Al-Hajj ayat 37, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah kurban, tapi ketakwaan kita. Jadi ketakwaan kita lah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kurban kemarin yang sudah kita lakukan itu yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tapi ketakwaan kita. Berarti dengan kata lain, takwa itu merupakan bagian kurban kemarin itu merupakan bagian dari bentuk pembuktian akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, orang yang kemarin sudah berkurban paling tidak sudah ada tanda-tanda ketakwaan dalam dirinya. Nah, takwa ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dengan takwa itu kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tadi sudah saya tegaskan ayatnya di surah Al-Hujurat ayat 13, tentang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat itu menegaskan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari warna kulitnya. Kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari jenis kelaminnya. Tapi kemuliaan itu di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Ini menjadikan setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia di sisi Allah, yaitu dengan takwanya.
Dan takwa ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena kata Allah di surah Al-Hujurat, di surah Al-Baqarah ayat 197, itu takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa kok sebaik-baik bekal takwa? Iya, karena kalau kita bertakwa, tadi di surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 Allah janjikan solusi. Allah janjikan rizki yang tak terduga. Allah janjikan di surah At-Tolaq ayat 4-nya kemudahan-kemudahan kalau kita bertakwa kepada Allah. Di samping kemuliaan itu. Makanya itu sebaik-baik bekal itu. Makanya kita ini dalam kehidupan sehari-hari ini, asal kita bertakwa kepada Allah, maka takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Walaupun bekal materi tetap kita bawa, tapi bekal takwa itu harus selalu kita bawa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Itu pesan Nabi kepada sebagian para sahabatnya. Nah, jadi karena dengan takwa itulah kita akan dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada, diberi solusi atas setiap masalah yang kita hadapi, diberi rezeki yang tak terduga, termasuk diberi aneka kemudahan-kemudahan, insya Allah. Dan pastinya begitu, itu janji Allah. Janji Allah kan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Asal kita bertakwa kepada Allah dengan baik dan benar semampu kita. Bahkan kalau kita baca sababun nuzul dari surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Itu dikutip oleh Imam Al-Hakim riwayatnya, dan beberapa ulama yang lain meriwayatkan hadis tersebut. Hadisnya mursal. Beberapa hadisnya mursal, maksudnya lemah ya. Namun maknanya sahih insyaallah. Dan hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, tidak cuma satu. Di antara rawi utamanya dari kalangan para sahabat adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan sababun nuzul surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 itu dengan mengatakan apa? Dulu ada sahabat Nabi ceritanya, namanya ini Aukamakal, namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i. Namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau sawan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang putranya yang ditawan oleh musuh. Beliau cerita, ya Rasulullah, aukamakal, putra saya ditawan oleh musuh. Ibunya galau, ibunya resah dan gelisah ibunya. Maka Nabi perintahkan orang tuanya ini untuk apa? Untuk bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya orang tua ini pulang. Selang berapa waktu datang lagi. Dia bilang, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, alhamdulillah ya Rasulullah, anak saya sudah bebas dari tawanan musuh. Pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, gimana ceritanya ini kamu bebas dari tawanan musuh kok pulang-pulang bawa kambing banyak? Kata anaknya, penjaganya lengah ya, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Aku lari aja ya. Kambing rampasan perang mereka ngikuti aku ya. Sehingga aku pulang-pulang ya bawa kambing banyak ini katanya. Nah, itulah sababun nuzul kata Ibnu Abbas, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Diberi jalan keluar, anaknya bebas. Rezeki yang tak terduga, dapat kambing banyak. Dapat kambing banyak. Nah, saya mau terangkan dulu begini, ini penting untuk saya terangkan.
Yang menarik dari riwayat ini adalah, ini kenapa saya bilang tadi walaupun ini riwayatnya ada yang mengatakan lemah, tapi maknanya sahih insyaallah. Yang menarik dari cerita ini adalah bahwa yang punya masalah itu anaknya, tapi yang disuruh bertakwa kepada Allah oleh Nabi orang tuanya. Yang disuruh wirid la haula wala quwata illa billah orang tuanya. Padahal yang punya masalah anaknya. Dan dengan izin Allah, anaknya dapat solusi, bahkan anaknya dapat rezeki yang tak terduga itu. Dan itu merupakan solusi tentu bagi orang tuanya, dan itu juga merupakan rezeki yang tak terduga juga bagi orang tuanya. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Pak, monggo. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri lompat-lompat. Cuman saya lihat ada seragam baru ya, itu yang warna biru langit apa itu? Oh, baru masuk. Oh, baru datang. Makanya pakaiannya masih begitu. Oh. Ada bintang satunya. Oh, bintang kecil. Iya. Masih segel. Nama? Iya, masih segel. Baik. Saya teruskan lagi. Ini menarik. Yang dapat masalah kan anaknya. Yang disuruh bertakwa oleh Nabi bapaknya sama orang tuanya lah gitu ya. Yang suruh wirid la haula wala quwata illa billah itu orang tuanya. Dengan izin Allah anaknya dapat solusi. Yang itu berarti solusi juga buat orang tuanya, dan anaknya dapat rezeki yang tak terduga. Yang itu berarti rezeki yang tak terduga juga bagi orang tuanya. Coba apa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini? Au kama qal. Maka itulah pentingnya orang tua nirakati anak. Nah, itu bahasa Jawanya itu orang tua nirakati anak itu penting. Supaya anak itu diberi jalan oleh Allah, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberi kemuliaan-kemuliaan oleh Allah. Di samping anak kita tentu kita suruh bertakwa juga kepada Allah. Tapi sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak wiridan kita, wirid kita, dikir-dikir kita itu ternyata dengan izin Allah bisa berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu kalau orang Jawa bilang nirakati anak namanya itu. Emang ada dalil yang jelas dari Al-Quran tentang masalah ini Ustadz? Ada? Di mana? Di surah An-Nisa ayat 9 itu. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi di An-Nisa ayat 9 ini kita diperintah oleh Allah untuk mengantisipasi jangan sampai anak cucu kita itu lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, jangan sampai. Jangan sampai lemah. Supaya enggak lemah anak kita, perintah Allah dua dalam ayat ini. Apa itu? Bertakwalah kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi perintahnya takwa dan berkata yang benar atau berkata yang jujur. Itu caranya. Jadi saya ulang, kalau kita pingin anak cucu kita nanti ke depannya tidak lemah atau diperbaiki nasibnya oleh Allah, maka kita sebagai orang tua harus bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Saya ulang, itu sedikit banyak berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Saya ulang, itu merupakan cara kita untuk memperbaiki nasib anak-anak kita. Itu diantaranya. Tentu semua kita kerjakan karena Allah. Nah, nirakati anak itu sangat penting dalam hal ini. Karena Al-Quran memberitahukan bahwa anak itu ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kedua orang tuanya.
Jadi Al-Quran memberitahukan kenapa nirakati anak itu penting. Karena hati-hati, Al-Quran memberitahukan anak itu ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah At-Taghabun ayat 14 itu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Maka fahdharuhum, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Fahdharuhum, antisipasilah jangan sampai semua itu terjadi. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa hati-hati loh, anakmu itu bisa jadi musuh bebuyutan bagimu loh. Hati-hati. Itu baik musuh di dunia maupun musuh di akhirat. Kalau musuh di dunia, contohnya tinggal nanti buka berita kriminal, klik berita kriminal. Itu nanti akan muncul berita-berita kriminal bagaimana seorang anak tega membunuh bapaknya gara-gara kencing kambing misalnya. Ada seorang anak minta duit sama bapaknya, enggak turuti, bapaknya dibunuh menjelang sholat Idul Adha. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Ada seorang anak cintanya enggak direstui, ibunya dicelurit, itu ya ada. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Ada seorang anak gara-gara minta motor enggak dikasih, ibunya dicekek pakai rem kabel motor. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Ada seorang anak yang menuntut orang tuanya dengan tuntutan miliaran rupiah. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Itu contoh-contoh anak menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya di dunia ini. Kalau di akhirat nanti, anak bisa jadi musuh juga bagi orang tuanya di akhirat nanti. Di mana Allah katakan itu kalau di akhirat nanti? Di antara lain di surah Al-Ahzab. Al-Ahzab surah ke-60, surah ke-33 ayat 66 sampai 68. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Jadi pemimpin dalam arti luas siapa? Gubernur, wali kota misalnya. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang anak siapa? Kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami. Maksudnya memang orang tuanya menyesatkan anak itu, ngajari yang gak benar, mencontohkan yang gak benar, nyuruh anaknya berbuat yang gak benar, atau membiarkannya tersesat. Anaknya gak pernah dinasehati, gak pernah diingatkan, gak pernah didoakan. Akhirnya anak itu tersesat. Begitu tersesat masuk neraka. Maka apa tuntutan anak ini ketika masuk neraka? Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami itu, kalau istri ya suaminya, kalau anak ya orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Ini anak jadi musuh bagi orang tuanya di akhirat. Yang tadinya harusnya orang tuanya masuk surga jadi enggak jadi itu.
gara-gara anaknya nuntut orang tuanya masuk neraka bareng sama dia. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya di dunia ini suami istri bisa saja intim, mesra. Di dunia ini bisa saja orang tua dan anak mesra, intim. Tapi nanti di akhirat bisa berhadapan sebagai musuh kalau tidak dibingkai dalam ketakwaan hubungannya. Dikatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, kata Allah apa? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Para kekasih, kalau Anda baca terjemahannya orang-orang atau teman dekat ya, tapi lebih tepatnya al-akhilla itu bentuk jamak dari kata khalil, artinya kekasih. Orang yang saling mencintai. Jadi para kekasih atau orang-orang yang saling mencintai di dunia itu nanti di akhirat akan berhadapan sebagai musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa antara lain para kekasih orang yang saling mencintai itu? Orang tua dan anak termasuk, suami istri termasuk. Di dunia mungkin mesra, saling menyayangi, saling berbuat baik, intim, akrab. Tapi kalau hubungannya bukan takwa, hati-hati nanti di akhirat akan saling berhadapan sebagai musuh. Ya tadi contohnya, nah, karena anaknya masuk neraka sebab orang tuanya tidak pernah mengingatkan, tidak pernah menasihati, tidak pernah mendoakan, akhirnya menuntut orang tuanya akan berhadapan sebagai musuh tadi itu. Nah, kata kuncinya berarti apa? Kata kuncinya berarti kita harus berusaha. Karena di Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 itu karena nggak ada usaha orang tua. Kalau kita udah berusaha, udah menasihati, udah mengingatkan, udah mendoakan, termasuk udah nirakati tadi, tirakat dengan takwa, berlaku jujur. Kok anaknya sih ngewablek, sampai akhirnya masuk neraka, maka orang tuanya nggak bisa dituntut itu. Kenapa? Karena orang tuanya sudah berusaha. Sudah ya Allah, sudah hamba nasihati, sudah hamba ingatkan, sudah hamba didik misalnya. Atau ada beberapa orang tua udah capek menasihati, sudah hamba doakan ya Allah, kalau saya nasihati galakkan anak saya misalnya. Oh, dasar anaknya yang dwablek, maka ketika anak itu masuk neraka nggak bisa nuntut orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah berusaha, nggak pernah mendoakan, nggak pernah menasihati, nggak pernah mengingatkan, nggak pernah berlaku takwa, nggak pernah zikir supaya anak jadi orang baik, nggak pernah, maka kalau sampai anak ini masuk neraka bisa nuntut orang tuanya. Tadi di mana Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 atau di surah Az-Zukhruf ayat 67 tadi. Pun paham ya? Nah, itu makanya penting orang tua itu nirakati anak, itu penting. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu kedepannya diperbaiki keadaannya oleh Allah. Maka laku takwa itu penting, laku jujur itu penting. Karena sedikit banyak itu kan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Maka hati-hati juga, jangan sampai kita berbuat zalim, berbuat durhaka kepada Allah. Karena kalau kita durhaka kepada Allah, sedikit banyak laku tidak jujur kita, laku durhaka kita, laku nggak bener kita, itu sedikit banyak pasti akan berdampak buruk pada keadaan anak-anak kita. Sedikit banyak pasti berdampak itu. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz, di surah An-Najm ayat 38 dikatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, Ustadz. Maka kita jawab betul, tidak salah. Tidak salah, betul itu. Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya, itu betul, tidak salah itu. Betul, tidak salah. Tapi ingat, kalau sampai perbuatan dosa orang tua itu menyebabkan datangnya adab atau datangnya musibah, maka yang kena tidak hanya orang tuanya, tapi juga bisa ke anak-anaknya. Mana dalilnya? Surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian
pada bencana yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua. Itulah kenapa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat ada orang yang melobangi perahu, cegah. Karena kalau tidak cegah, yang tenggelam gak cuma dia. Jadi kalau anak kita berbuat gak benar, ingatkan, doakan. Nah, itu penting itu, karena yang tenggelam gak cuma dia, kita juga. Sebaliknya kalau orang tua gak bener, hati-hati loh, bisa berdampak ke anak-anaknya. Contoh, jadi saya ulang, anak tidak menanggung dosa orang tua tapi bisa kena dampaknya. Contoh ini, saya pernah nonton tayangan wawancara di sebuah stasiun televisi saat itu. Di antara yang diwawancara itu adalah ibu-ibu baik, ibu rumah tangga baik-baik, bapak rumah tangga, bapak kepala keluarga baik-baik yang diwawancarai itu. Tapi mereka terinfeksi virus HIV/AIDS ceritanya. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Usut punya usut, ternyata pasangannya itu telah berzina. Suaminya berzina dengan pelacur yang mengidap virus HIV/AIDS. Terus dia terinfeksi. Terus pulang senggama dengan istrinya. Istrinya kena nggak? Kan dia habis ngentup pelacur, hampir ya ngentup ya, ngantuk. Ya habis berzina lah ya. Terus pulang dia senggama dengan istrinya. Kena nggak gitu? Kena. Terus ternyata hasil hubungan badan dengan istrinya malam itu jadi anak. Kira-kira anaknya kena juga nggak? Itu yang terjadi di televisi itu. Istrinya kena, anaknya kena juga. Apakah istri sama anaknya menanggung dosa suaminya atau bapaknya? Enggak. Yang berdosa tetap bapaknya. Tapi anak istrinya kena dampaknya. Itu contoh di dunia. Makanya hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau kita hati-hati, kalau kita berbuat yang enggak benar, kalau kita berbuat zalim, juwahat, naudzubillah min syarri dzalik, kalau kita berlaku enggak jujur, khianat, enggak amanah, sedikit banyak akan berdampak kepada keluarga kita. Mereka nggak nanggung dosa kita, tapi bisa terkena itu. Suatu saat saya pernah ketika membahas tentang wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan dan takarannya, yang kalau dia menimbang untuk dirinya maunya dipenuhi, tapi kalau nimbang untuk orang lain dia maunya dikurangi. Saat itu saya lagi isi kajian di sebuah perusahaan teh botol, nggak sebut mereknya karena nggak ngasih sponsor. Nah, saat itu saya bilang ke karyawan di situ, saya bilang gini, termasuk contoh dalam ayat ini adalah apa? Kan dia kalau untuk dirinya mau dipenuhi, maunya dipenuhi. Kalau untuk orang lain maunya dikurangi. Itu contohnya apa? Misalnya, kalau gajian maunya penuh. Kalau kerja salah-salah itu contohnya. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Di sini nggak ada tempat lain begitu. Jadi apa? Kalau gajian maunya apa? Penuh. Terus kalau kerja apa tadi? Asal-asalan. Itu menyebabkan gajinya nggak berkah. Menyebabkan gajinya nggak berkah. Nah, pas saya ngomong kayak gitu, ada beberapa karyawan mendekati saya. Apa yang Ustadz bilang bener, Ustadz bener katanya. Kenapa Pak? Saya bilang itu. Gini Ustadz, kita ini kan ada kerja tim. Di perusahaan itu ada kerja tim. 5 orang atau 4 orang saya lupa itu. Pokoknya kalau nggak 5, 4 orang lah. Ada kerja tim 5 orang lah misalnya gitu ya. Di antara 5 orang itu Ustadz ada karyawan senior Ustadz. Bukan Pak Mugi, tapi ada orang karyawan senior. Ada karyawan senior. Itu Ustadz yang harusnya pekerjaan dikerjakan berlima, itu cuma kita berempat yang kerja Ustadz. Yang satu ini ongkang-ongkangan aja, tapi gajinya paling gede Ustadz. Ongkang-ongkangan, jadi dia nggak ikut kerja, tapi nerima gaji paling gede. Yang kerja kita berempat, mentang-mentang dia karyawan senior. Padahal nerima gajinya dia paling gede. Tapi kita lihat sendiri Ustadz, memang bener nggak berkah Ustadz, nggak berkah katanya. Tampak besar yang dia terima, tapi nggak ada bentuknya, malah yang ada itu keluarganya ada masalah begini, anaknya ada masalah begini macam-macam, karena nggak berkah itu, karena hilang keberkahannya itu. Nah, makanya hati-hati nggih. Nah, kita ini ya
hebatkan apa yang kita kerjakan karena Allah. Nah, kalaupun misalnya gaji Anda tidak cocok dengan semangat Anda, harusnya lebih gitu, tapi kok dikasih kurang misalnya, gak usah khawatir. Kurangnya akan dibayar oleh Allah dengan aneka keberkahan-keberkahan. Sehingga insya Allah dibayar dengan anak yang soleh, anak yang solihah, yang qurratu a'yun, pasangan yang solihah. Bukan pasangan yang soleh ya, pasangan yang solihah. Karena bagi Anda itu seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh gitu. Ya bagi Anda itu seburuk-buruknya istri adalah istri yang soleh. Ngerti, paham ya? Yang bener ya istri yang solihah, ojo soleh. Kayak seburuk-buruknya istri bagi Anda adalah istri yang soleh. Paham ya? Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tapi kita berdoa dulu pada Allah, mudah-mudahan pasangan kita, anak cucu kita menjadi pasangan dan anak cucu yang solih-solihah, yang qurratu a'yun, yang enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tuanya, dan mau mengajak anggota keluarganya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang jomblo amin aja biar cepet dapat jodohnya. Mang adalah monggo yang mau tanya, protes, marah boleh, takutnya ini menjelang maghrib. Monggo silakan. Nggih, monggo. Silakan. Terus. Bentar. Terus. Tetapi dia punya anak kurang umur 2 atau 3 tahun, belum diakikahkan, tapi dia hanya melaksanakan kurban. Itu benar. Di dalam kitab namanya Busrul Karim. Ini saya bicara dalam madhab Syafi'i ya. Dalam madhab Syafi'i ada 2 pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak boleh digabung antara akikah dengan kurban. Tapi Imam Romli berpendapat boleh. Jadi andaikan Bapak nanya kemarin untuk pertanyaan yang dimaksud, itu diperkenankan Pak, satu orang itu niat 2. Jadi niat akikah plus kurban. Menurut Imam Romli dalam kitab Busrul Kalim dalam madhab Syafi'i, walaupun ulama tidak sepakat. Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk yang tidak sepakat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau Bapak nanya ke saya, ya kalau memang dia uangnya harus milih ya, uangnya harus milih antara akikah atau kurban, boleh niat 2, tidak ada masalah. Itu kata Imam Ar-Romli rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngoten nggih? Monggo Mas. Dalam hubungan suami istri. Ya. Kewajiban seorang suami adalah mendidik istri. Terus jika suami sudah mendidik istri udah benar nih. Nah, tinggal suaminya malah kayak balelo. Karena iman itu kan naik turun besar. Iya. Si suaminya itu dalam titik terendah iman gitu, tapi istrinya udah benar. Nah, ketika di akhirat nanti, apakah si istri akan memberikan syafaat buat suaminya? Bagus. Apa enggak? Bisa. Bagus. Sebenarnya gini ya, kalau iman masih naik turun itu masih normal ya. Jadi kalau iman naik turun itu masih normal. Yang bahaya itu kalau imannya keluar masuk, itu bahaya itu. Saya pernah ada ibu-ibu, ini mirip nanti kasusnya, ibu-ibu sudah solihah banget ibunya, nanya ke saya, suami istri ini ceritanya ahli taklim, dua-duanya ahli taklim. Suatu saat suaminya mengalami futur itu muales. Nah, saking futurnya, kata si ibu ini cerita, sampai suaminya beberapa bulan tidak sholat 5 waktu bahkan. Wah, saya bilang ini bukan naik turun ini. Kalau naik turun itu 5 waktu nggak lepas. Tapi mungkin qobliyah badiahnya yang protol misalnya. Tapi masih aman itu. Ini 5 waktunya lepas. Ini rawan ini. Ngerinya imannya bukan naik turun ini. Keluar masuk imannya, bahaya ini saya bilang. Maka kalau tadi dikatakan naik turun itu masih aman itu. Masih aman sebenarnya. Masih ada potensi masuk surga. Tapi pertanyaannya menarik.
taruhlah misalnya si suami masuk neraka gitu ya, si istri masuk surga. Pertanyaannya, apakah si istri bisa memberikan syafaat, tentu semua dengan izin Allah, kepada suaminya? Jawabannya bisa. Dalilnya mana Ustadz? Begini, ada sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Majah, hadis qudsi. Saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, saya baca. Hadisnya sahih atau kamakal. Ketika ahli surga sudah masuk surga, di antara mereka ada yang bertanya atau kamakal, ya Allah, mana dulu orang yang pernah bersama saya sholat? Mana orang yang dulu pernah bersama saya puasa? Di hadis itu sebutkan dua itu. Itu kata para ulama, itlaqul juz'i iradatul kul, menyebut sebagian maksudnya semuanya. Kalau mau kita teruskan, mana dulu yang pernah ngaji bareng sama saya? Mana yang dulu pernah hidup bersama dengan saya dalam kebaikan suami istri termasuk ya? Ternyata dalam hadis itu yang ditanyakan, itu masuk neraka yang ditanyakan itu. Apa perintah Allah? Jemput dia, ajak bareng masuk surga. Kalau teman sholat, teman puasa, teman ngaji aja dicari, apalagi suaminya, kira-kira gitu. Mau di surga tengah-tengah sendiri nggak ada suaminya kan? Jadi itu diantara dalil yang dicari. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah suaminya akan dapat syafaat dari istrinya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yang lain silakan. Tapi saya ulang tadi, istilah iman naik turun itu masih normal. Tapi kalau sudah keluar masuk itu bahaya itu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Tapi turunnya jangan lama-lama, harus segera naik lagi. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Kalau di surga nanti, kalau laki-laki kan dapat bidadari ya. Kalau istri kita nanti apa dapat? Kita pada bidadari di sana. Bagus. Sependek yang saya baca, tidak ada istilah bidadara. Iya, betul, tidak ada. Yang ada bidadari. Sehingga nanti satu orang laki-laki itu dijodohkan dengan 70 bidadari selain dari istrinya yang asli. Tapi tetap ratunya bidadari ada istrinya yang asli. Cuman statusnya gini, bidadari yang 70 itu cemilan saja. Jadi yang pokok itu istrinya yang asli, dan sepertinya nggak sempat itu dengan yang lain karena yang dengan istrinya saja itu sudah nggak ada bosannya, karena nikmat surga itu mustaqar, berkelanjutan dan beda terus. Jadi jangan salah, taruhlah istri itu seperti singkong, hari ini keripik singkong, besok tape singkong, besoknya lagi lemet, timus itu singkong keju, besoknya lagi gatot, beda terus rasanya. Jadi nggak ada bosannya. Jadi nggak sempat itu kayak ke bidadari itu nggak sempat. Itu satu dulu. Kenapa kalau istri tetap suaminya kita, artinya suaminya tetap suaminya yang di dunia kalau memang sama-sama masuk surga, atau dijodohkan dengan laki-laki lain yang jomblo di dunia nggak punya istri, atau dengan laki-laki yang istrinya masuk neraka, dijodohkan nanti. Intinya nggak akan ada jomblo nanti, tidak khawatir ya jomblo, nanti di surga nggak ada jomblo. Nah, singkat kata singkat cerita, istri tetap satu suaminya. Karena kalau 2 atau 3 itu pelacur namanya. Di surga nggak ada pelacur. Nah, jadi nggak mungkin itu. Tapi tetap dapat pelayanan bidadari. Karena bidadari yang ada itu statusnya sebagai pembantu. Membantu semacam pelayan. Tapi hak guna pakai. Ya, jadi ya itu ya begitu amin. Itu seperti itu. Wallahu alam. Tapi ingat ya, nikmat terbesar surga bukan itu. Itu hanya cemilan saja. Nikmat terbesar surga adalah perjumpaan dengan Allah. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi satu lagi mungkin sebelum saya tutup. Kalau ada, cukup ya. Ya wes, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat,
dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.